warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanzaliqu bihal usub wa dalinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di Majelis Al-Munawwir dalam keadaan sehat wal afiyah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin. Allahumma amin. Kelanjutan daripada pembacaan kitab Nasihat Diniyah yang dikarang oleh beliau Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina wa darina amin ila anqal wa qad balagana anna malakal maut alaihi salam yadharu lil insan indama yabqa min ajalihi syai' yasirun fayukhbiruhu fayaqul lahu ya malakal maut akharni qalilan la atuba ila rabbi wa astaghfirahu fayaqul lahul malak qad talima ukhirta wa umirta falam tatub wa lam tarja' ila rabbika hatta al'an wa qad inqadat muddah wa balaghal ajal alladhi katabahu Allah laka fala sabila ila ta'khir. Membahas masih tentang masalah bagaimana dampaknya panjang angan-angan. Bukankah sudah diketahui, siapapun pasti tahu bahwasanya kita semua ini bakal kedatangan satu tamu yang pasti datang, yaitu malaikatul maut. Siapapun kalau masih nama makhluk pasti akan didatangi oleh malaikatul maut. Bahkan para malaikat juga nanti yang nyabut nyawanya malaikatul maut. Bahkan malaikatul maut yang nyabut nyawanya sendiri, ya malaikatul maut dia sendiri. Ya sudah, namanya tugasnya tukang cabut nyawa. Semuanya pasti hadir, semuanya pasti bertemu apabila sudah sampai kepada akhir dari umurnya, sepersekian detik. Ternyata saat kita meninggal dari meninggal kepada datangnya malaikat maut itu hanya sepersekian detik. Tapi kok ada yang nazak sampai sekian-sekian hari, sampai minggu-minggu. Itu nyawanya dijahit lebih dulu. Jadi lama nazaknya. Kalau yang enak ya langsung keluar. Adapun kalau sudah kita bertemu dengan malaikatul maut sedangkan kita tidak ada persiapan, kita tidak pernah bertaubat, wala ada ibadah, ya sudah. Kerja, tompes kemarin. Nah, ya. Akhirnya begitu datang malaikatul maut, maka berkata si mayit kepada malaikatul maut, tunda sedikit saja, sebentar, 5 menit. Jangan banyak, 5 menit. Saya mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau istighfar, saya mau sedekah, saya mau ini, mau itu, sebarang sudah. Maka mengatakan malaikat maut kepada mayit, bukankah sudah banyak? Sudah banyak, tunda-tundanya sudah banyak. Umurmu berapa? Umur sudah 60-70 sudah mau tobat. Mati ya, ngap-ngapan ya, mau tobat. Mumpung masih seger tobat. Kalau sudah nyawa sudah di leher mau tobat, tidak diterima. Berapa umurmu? Kenapa? Apa yang kamu lakukan selama 60 tahun? 70 tahun, apa yang kalian lakukan selama itu? Kok tidak ada waktu untuk tobat? Padahal tobat itu cuma sebentar. Asal nyesel, tidak diulangi, banyak istighfar, selesai sudah. 5 menit selesai tobat itu. 60 tahun. Apakah tidak ada waktu selama 5 menit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Kalau sudah seperti itu, sudah selesai. Kau punya ajal sudah selesai, kau punya umur sudah selesai, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, detik ini sudah harus mati. Maka saat itu tidak bisa ditunda lagi. Na'udzubillah min dalik, semoga kita dijauhkan daripada su'ul khatimah. Orang kalau sudah mau meninggal, orang kalau su'ul khatimah, tanda-tandanya lidahnya dipeluntir. Betul. Sebaik-baiknya orang, karena lidah ini paling gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak butuh bibir, tidak butuh gigi. Bismillah saja butuh bibir. Ya. Alhamdulillah butuh bibir. Tapi kalimat la ilaha
illallah, bibir tidak pakai gerak. Subhanallah. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalimat yang begitu gampang kepada hambanya untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah mau mati lidah ini sudah kelu, tidak bisa apa-apa, sudah alamat lah. Saya lihat kebanyakan yang su'ul khotimah, walaupun ada yang husnul khotimah, lidahnya kelu ada, mungkin karena kena stroke dan lain sebagainya. Ini ada, tidak kena stroke, tidak apa, tapi begitu mau meninggal, lidahnya itu muter. Jadi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini tandanya orang su'ul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada ditutupnya lidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan sebagian para ulama, qala ba'dul ulama rahimallahu taala, walau kana dunya bi asriha li hadzal insan wa amkanahu an yashtariya biha sa'atan wahidatan yazidha fi umrihi wa yata'adzaru fiha ila rabbih la fa'ala. Di saat seperti itu, saat sudah hadap-hadapan sama malaikat maut, wah ini akhir nih sudah. Akhir. Jadi jangan khawatir, kita pasti akan berkenalan dengan malaikat maut. Jangan khawatir ya. Tidak usah dicari, datang sendiri sudah malaikat. Oh saya kepingin mati, tidak usah kepingin mati. Ya mau tak beni bejen tak kena mati. Ya. Jadi tenang sudah. Tenang. Punya otang kepingin mati. Hatta mau bunuh diri tak kira mati sudah. Beni bejen dah. Bukan waktunya. Nanti pasti ada waktunya semuanya. Ini dikatakan kalau sudah berhadapan dengan malaikatul maut, andai waktu saat itu bisa dibeli dengan semua hartanya, pasti mayit ini akan membeli waktu walaupun cuma 5 menit, 10 menit untuk membeli waktu supaya bisa diundur sedikit. Andai malaikat maut bisa disogok, andai ya, andai malaikat maut itu bisa disogok, mungkin akan disogok dengan seluruh hartanya karena kepingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mumpung ini belum terjadi, itu sekarang kan enak, malaikatnya belum datang, cuma SMS-nya sudah berangkat sudah ya. Iya kan, kalau malaikat maut itu belum datang, nah, Nabi Yakub kan ada ceritanya sudah ya, sudah saya ceritakan berapa kali. Nabi Yakub mengatakan jangan langsung datang ya, SMS dulu ya, telepon dulu. Oh iya nanti saya telepon. Sudah datang kaget Nabi Yakub, loh kok tidak telepon, sudah SMS. Apa SMS-nya? Gigi yang berkurang ya, oban yang semakin bertambah, pipi yang keriput, dulu tanyeng ya, sekarang sudah enggak. Dulu punggung ini wah kayak alif, sekarang sudah kayak nun ya. Itu SMS-nya malaikatul maut. Kata kalau seandainya manusia itu bisa mampu membeli waktu walaupun cuma 5 menit, pasti akan dibeli dengan seluruh hartanya. Hanya cuma kepingin apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin sholat, selesai sudah. Selesai. Kenapa? Karena saat-saat seperti itulah tahu manusia ini bahwa apa yang telah dia lakukan itu sama sekali tidak ada gunanya. Tahu dia tak nebeng kok. Sholat duhur ya dan sebagainya. Tapi nanti, kalau sekarang kan enggak tahu sekarang. Hatta riba pak-rapak sudah ya. Kalau udah ngencem tetelan, ngakanan diri dimah, ya bener sudah. Kita khawatir, nanti kalau sudah mati, wah tunggu malaikat, otang kibanyak, ya ada sudah. Thumma inna ghaflah anil akhirah wal i'rad anha bil kulliyatin iqbalan ala dunya wa ishtighalan biha qad yakunu sababahu tulul amal kama dzakarnahu. Lupa terhadap akhirat itu ada sebab 2. Yang pertama karena terlalu panjang angan-angan sehingga lupa terhadap akhiratnya, kerja. Udah sholatnya hilang, zakatnya hilang, puasanya hilang, adalah haji juga hilang ya sekarang ya. Sudah hilang semua, kerja, tompes akhirnya. Itu ada 2 sebab. Yang pertama karena panjangnya angan-angan. Kalau dipotong sholat setengah jam nih kalau dapatnya sekian, wah kan begitu orang panjang angan-angan itu. Wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirah wa taraddadan fi kauniha haqqan wal iyadu billah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua ini yang lebih parah. Tidak mau sama akhirat, bukan dia lupa lagi, tapi syak atau tidak percaya terhadap akhirat. Wah, ini etis ini, komunis ini sudah. Komunis ini ya PKI gue ya.
PKI komunis seperti ini. Apa akhirat? Tidak ada. Kadang kalau sudah mendengarkan cerita akhirat, wah seakan-akan sudah pernah mati. Ya. Ada. Kalau sudah seperti ini, gimana? Katakan fa innahu minal kufur. Sungguhnya itu yang termasuk daripada kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan alamat wal alamatul mumayyizah lil ghafil, alamat membedakan antara ghafil, yakni ghafil itu tahu tapi lupa melopah ya. Adzan zuhur dengar tapi tetap saja kerja, tidak mau sholat. Nah, ini ghafil namanya. Ini perbedaan di antara keduanya, antara ghafil dengan syak ini. Salah satunya kalau sudah syak, dia tidak akan sama sekali ada pemikiran terhadap akhirat. Ini pasti sudah. Masa ada akhirat, masa malaikat mungkar nakir, masa kiamat, masa ini, masa itu, masa dilamate, masa sudah ya. Masa malaikat. Dan seperti itu sudah. Wah ini naudzubillah min dzalik, parah ini sudah. Sudah tidak percaya dengan akhirat, ini parah sudah. Wah sudah mati sudah jadi tanah. Enggak. Kita ini tidak seperti ini. Kita ini di dunia ini sementara, ada perjalanan lagi yang lebih panjang daripada ini semua. Yang dikatakan bahwasanya ghaflatul amal idza marida aw hasalahu syai'un tawaqqa' indahul qurbul maut yuksiru dzikrul akhirah. Bedanya orang syak sama tulul amal, dua-duanya kan sama-sama lupa dengan akhirat. Kalau tulul amal ini panjang angan-angan, biasanya kalau udah sakit atau bangkrut baru ingat sama akhirat. Ya. Kalau sudah sakit atau bangkrut, sakit parah, ya Allah begitu ya. Bedanya tulul amal. Kalau syak dikatakan yang syak ini, wah ini ala tarkil amal laha wa tamana ya fali amalin salihan. Itu kalau yang tulul amal masih berharap untuk amal yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak percaya daripada akhirat, yakni syak terhadap akhirat, walaupun mau sakit keras, tidak ada kepikiran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Bedanya orang yang lupa dengan akhirat karena tidak percaya atau karena diperbudak dunia. Bedanya kalau karena tidak percaya, walaupun sakit atau bangkrut, tetap dia tidak akan ingat dengan akhiratnya. Tetap sholatnya ditinggalkan, tetap bagaimana jelek kehidupannya tetap. Tapi kalau orang yang tulul amal karena diperbudak dunia, begitu dikasih sakit, begitu dikasih bangkrut, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang dikasih bangkrut, sudah sakit, kita engak ke Allah, masih tidak ingat sama Allah. Oh, komunis ini sudah, turun PKI ini sudah ya. Masuk sudah dikasih bangkrut masih tidak ingat sama Allah. Kan cek saran dia. Ya, lebih top lagi ini sudah. Jadi kebanyakan bedanya orang syak sama tulul amal di situ. Dilihat saat akhir umur atau saat sakit atau saat bangkrut. Kalau orang yang tidak percaya dengan akhirat, dia tidak akan kepikiran bagaimana dirinya nanti di hadapan Allah, tapi yang dipikirkan ya apa anak ini ya. Kok mau mati anak akan apa kan begitu ya. Sama juga orang tidak percaya sama akhirat. Wa takhawwafu ala auladihi wa amwalihi an tadhi'a min ba'di. Takut anak cucunya tidak makan. Bukan takut bagaimana nanti saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah ini komunis ini sudah. Etis ini, makin songgokan etis ini sudah. Komunis wa asbau dzalika mimma yadur ala guzuri nadar wa raghba fi ahwalid dunya. Fa'tabir hada. Ambil contoh ini. Ambil contoh dua ini. Kalau cuma panjang angan-angan, biasanya kalau sudah kena sakit, kena bangkrut baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bukan panjang angan-angan tapi memang sudah tidak ada akhirat sama sekali dalam hatinya, itu walaupun sakit, walaupun bangkrut, dia tidak akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dipikirkan bukan bagaimana dirinya nanti akan berhadapan dengan Allah karena dekatnya kematian, tapi yang dipikirkan gimana. Kadang kan ada orang itu mau mati, yang diwasiatkan bukan seperti wasiatnya para nabi. Para nabi itu kalau mau meninggal sudah sakit berwasiat kepada anak cucunya, setelah aku tidak ada, apa yang akan kau sembah? Mada ta'budun min ba'di.
Setelah aku tiada, apa yang kau sembah? Ini yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya, yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Yakub kepada putra-putranya. Mereka menjawab, kami menyembah Allah, menyembah Tuhanmu, Tuhan Ismail, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak. Ini putra-putranya Nabi Allah Yakub. Loh, kalau orang sekarang kan enggak, kadang mau mati enggak ketegel. Ya, mau mati ingat ke sawahnya. Saya enggak jual jong ya. Anu raya deki mun panen nyoro Pak Ano ya bagi kira mau mati sih pesanan sabe tekel ya Allah kok cak BKI tanda cila mati ya padahal sudah mau mati masih ingat dunia top sudah top sudah kata nabinya angkat tangan sudah ya. Tapi orang yang tulil amal begitu dia bangkrut begitu dia sakit keras, dia akan berwasiat kepada anak cucunya, lihat nak, jadikan aku pelajaran bagaimana dulu aku kaya raya, bagaimana dulu hartaku, bagaimana dulu duniaku. Tidak ada, semua sekarang diambil, semua milik Allah. Maka jangan jauh-jauhlah dari Allah. Cukup aku yang pernah merasakan seperti ini. Anak cucuku jangan ngasih tahu sama anaknya dunia itu begini nak begini. Ini enggak, sudah bangkrut ki pesanan soro otang seberang. Masya Allah, ada beda ya. Hah? Mau mati ki anu ya, ki pesanan Tegal seberang ya. Eleh mau mati masih pesanan sawah itu nanti ini sawah, Masya Allah. Luar biasa gobloknya ini ya. Fa'atabir hadza fi nafsik, maka jadikan contoh. Kita lihat dunia, ada dunia kita lihat. Pergantian semuanya, mana dulu yang kaya-kaya habis, ganti lagi kaya baru lagi. Nanti yang kaya itu habis, anak turunannya tidak mampu, nanti ganti lagi OKB yang baru lagi, terus seperti itu. Dunia dari dulu begitu. Namrud mati ganti Fir'aun ya, Fir'aun mati ganti Abu Jahal ya, Abu Lahab sampai sekarang Abu Janda apa semuanya ya, ada gantinya semuanya, jangan khawatir kita. Wa fi ghairika hatta tad'idhu wa tansihu wa fi ghairika hatta ta'dhahu wa tansahahu in syamamta min rahi syak fi daril akhirah falaysa syak fi akhirah fi dham wal khatar bimanzilatul amal wa in kana tulil amal mansilil akhirah madmuman jiddan. Tulil amal saja itu sudah jeleknya luar biasa. Tulil amal itu sudah panjang angan-angannya jeleknya luar biasa. Lebih tambah tak percaya dengan akhirat, tambah celah, tambah jelek lagi. Tulil amal saja, panjang angan-angan saja, ini sudah jeleknya luar biasa. Tambah tak percaya, Pak Bojong, Pak Bojong, jelek tuwah kayak gitu. Ada ini Kev, bagaimana repot. Makanya penting supaya kita ini dijauhkan daripada tulil amal, daripada panjang angan-angan. Terlalu panjang ini kayak orang araje umpamanya ya. Apa namanya, pesugihan ya, karena kan terlalu panjang angan-angannya itu ya, terlalu panjang. Remon ngepet semalam mulai beremper ya. Kalau noyo lo berapa, kalau ini sampai berani mengorbankan ini dan gara-gara itu terlalu panjang angan-angan, wes hayal sudah. Makanya jangan jadi sohibul hayal ini bahaya. Sudah apa yang ada nikmati sudah, yang tidak ada ya sudah biar sudah, yang ada dinikmati, yang ada dinikmati, yang tidak ada sudah tidak usah dihayalkan sudah. Cukup hidup ini gampang, yang bikin ruwet itu kita sendiri. Aslinya hidup ini enak. Muntah angkui sepeda beb ya. Kalau pakai sepeda jain tetangga beb. Aslinya kalau kita setel goblok ya, setel bodoh, tetangga ngojain di sepeda nah ada engkau numpak bumeh gitu ya. Iya engkau kan numpak bumeh ya. Tapi yang jadi persoalan karena kita terlalu banyak mengambil pikiran, memikirkan omongannya tetangga. Akhirnya jadi panjang angan-angan. Umum lah otang banyak, beni tetangga sih ngajarna, saya ngocak sing iya. Jangan ikuti omongannya tetangga, biar hatta sepeda ontel susah penting tadi otang lah ya. Biar hatta pakai sepeda dokotok yang penting tadi
Ada otak, karena panjangnya angan-angan semuanya. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Moga-moga kita dijauhkan daripada panjang angan-angan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.